Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Sahabat-sahabat Garuda Fan, Timnas Indonesia tentunya akan mengawali pada tahun 2025 bertandang ke Australia, di mana tim Australia sedang mempersiapkan dirinya untuk menjamu Timnas Indonesia. Mari kita lupakan pertandingan yang sudah menguras tenaga, menguras pikiran kita, yaitu Piala AFF yang menjadi dambaan dan juga atensi besar atau menjadi gengsi dari para mafia-mafia itu. Bahkan dari sosok Bung Toel sangat menginginkan pertandingan itu menurunkan pemain senior kita atau pemain-pemain yang diturunkan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk bermentas di piala apa itu namanya. Jadi sahabat-sahabat Garuda, kalau pemain kita, pemain senior, level senior full itu bermentas di Piala AFF kemudian cedera, siapa yang mau bertanggung jawab dan siapa yang akan berjuang di round 3 kalau dari salah satu mereka menjadi korban dari pertandingan-pertandingan Mortal Kombat itu. Sahabat-sahabat Garuda, saya sebenarnya mendapatkan sebuah kiriman video di di WA bahwa ini coba ini di reaction Bang dan ini segala macam. Kok saya lupa ya kalau ini saya untuk reaction. Oke, sebelum kepada itu, sahabat-sahabat Garuda, mari kita terlebih dahulu simak video yang berikut ini, yaitu Bapak Erick Thohir. Sebenarnya adalah ini video yang lama, namun ini perlu kita simak kembali. Saya berdiskusi dengan Bapak Presiden dan Bapak Presiden sangat mendorong inisiasi di mana tokoh-tokoh publik bisa membantu mengawasi dan membersihkan isu-isu yang terekam di masyarakat. Tentu kalau Saudara Marwar Sirait pengalaman membongkar kasus-kasus besar, Saudari Najwa Shihab punya komitmen luar biasa mendorong daripada perbaikan sepak bola itu sendiri. Saudara Akmal kita tahu sangat keras tetapi juga kondusif ketika kita bicara apa yang kita harus perbaiki selama ini. Dan tentu Pak Ardan sendiri background keuangan yang sangat diperlukan, beliau bekas kepala BPKP. Oke, seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Erick Thohir bahwa dalam pembangunan Timnas Indonesia ini butuh yang namanya tim. Kerja tim dan juga bagaimana menangani sebuah tragedi-tragedi yang berkaitan dengan mafia bola. Bahkan dalam sebuah narasinya beliau, ini ada perekrutan yang yaitu Satgas anti mafia, ada Akmal, kemudian ada Najwa dan Bapak siapa yang menjadi keuangan. Jadi kenapa ya sebenarnya Akmal Marhali ini lebih kepada Bapak Erick Thohir, tetapi kenapa ketika di sebuah televisi swasta ini Akmal Marhali kenapa kok seolah-olah menjadi barisan atau menjadi terpengaruh dengan yang namanya Toel kan? Sedikit aja. Tadi ada penjelasan kalau sebuah organisasi namanya PSSI melewatkan Piala AFF atau SEA Games dengan ambisi yang lebih tinggi, menurut saya terlalu gegabah. Kalau namanya organisasi PSSI melewatkan itu, gitu loh. Karena namanya mental juara harus dibangun gitu loh. Di publik itu artinya gini loh, ada distorsi sejarah yang membuat kita akhirnya menganggap remeh Piala AFF ini. Salah satunya adalah menyebut ini Piala Ciki. Kita ini udah levelnya Piala Dunia. Sehingga Piala Ciki ini, Piala AFF nggak perlu. Dan pemikiran ini menurut saya adalah pemikiran yang salah. Kita kan selalu mendistorsikan ini. Ini bukan agenda FIFA. Sehingga tidak perlu. Ini Piala Ciki, kita levelnya Asia. Sehingga pertandingan ini tidak perlu. Saya pikir itu adalah pemikiran yang salah yang harus kita kembalikan ke rel yang sebenarnya. Jadi dimanapun agenda sebuah pertandingan yang sudah teragenda dan sudah terjadwal, maka target kita harus juara. Kalau kita nggak mau target juara, nggak usah ikut Piala AFF aja seperti
beberapa langkah ke depannya. Yang pertama, kita lolos untuk pertama kali babak 16 besar Piala Asia, itu pun dengan hoki. Karena kita hanya mengalahkan Vietnam loh. Kita kalah dari Irak, kita kalah dari Jepang. Hokinya adalah Oman bermain seri dengan Kyrgyzstan. Kita runner up Piala AFF U23 juga dengan hokinya Sintayong. Kita kalah 1-2 dari Malaysia, kita kemudian menang 1-0 lawan Timor Leste. Sayangnya sebelah Kamboja melawan Myanmar seri. Kita lolos semifinal. Kemudian juga kita lolos semifinal Piala Asia U23 sebagai debutan untuk pertama kali dengan juga hoki STY. STY ini di Indonesia punya hoki yang luar biasa gitu kan. Jadi apakah kemudian STY ini harus out? Jaraka bukan? Hah? Bukan hoki Jaraka. Makanya Andalannya hoki Jaraka kan? bukan. Maka itu kemudian di jersey namanya Jaraka, tidak pakai hoki karena hokinya punya Pak Sintayong gitu. Jadi sekarang masyarakat ini terbelah. Ada STY selalu tetap yakin, ada STY selalu tidak yakin. Diulang bang, bagian itu. Singkat saja gitu. Singkat saja. Paham. Iya. Ingat yang perlu kita ingat adalah pelatih Federasi Sepak Bola itu berkomunikasi dengan baik. Kita itu tugasnya menjaga dan mengawasi kinerja pelatih, mengawasi kinerja federasi semua segala macam. Tapi kita tidak berhak menentukan. Gak usah bikin ribut dengan menyuruh mencat pelatih, menyuruh ini tuh segala macam. Tidak perlu. Biarkan saja federasi bekerja. Federasi juga bakal melakukan yang terbaik. Kalau seandainya federasi ini udah memenuhi semua segala macam, tapi kinerja pelatih nggak baik, pasti bakal dievaluasi. Nggak usah takut, nggak usah, karena itu malah bikin ricuh kondisi sepak bola, malah bikin konsentrasi pemain terganggu kalau baca berita semua segala macam. Biarkan, kasih space, kasih ruang semua segala macam. Toh di luar negeri itu bukan karena dari supporternya sih menurutku. Ya karena emang keputusan pemilik klub aja. Misalnya perform pelatihnya nggak oke dipecat. Erik ten Hag juga dipecat karena performanya tidak baik. Walaupun supporter pengen segala macam, nggak bisa. Jadi ya udah. Toh bukan berarti kita MU ganti pelatih. Ya gitu juga. Ada obatnya. Makanya. Jadi kita sebagai, kalau aku ya sebagai penonton, tim kalah didukung, Nikmati aja. tim kalah didukung, tim menang kita sanjung. Udah gitu aja Nikmati itu. aja. Dan boleh kritik itu boleh loh. Kritik Guys, kritik itu boleh loh. boleh kritik asal dengan konteks ya. Ya, kritik membangun lah. Iya, Nggak bisa tuh tiba-tiba maki orang habis pertandingan tiba-tiba stay kontol, nggak bisa. Harus ada konteks. Jangan habis kalah langsung dari maki, nggak usah santai. Itu contoh yang buruk ya. Contoh buruk itu. Contoh buruk ya. Jadi sangat jelas video yang berikut ini bagaimana menurut kalian, silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa kalian kasih reaksi yang sebaik-baiknya. Nasional gitu. Semua dikritisi, tapi sekarang ada sebuah situasi yang agak berbeda ketika dikritisi dianggap kita sebagai pembenci gitu. Karena padahal mengkritik itu bagian daripada rasa cinta. Nah, itu yang nggak dipahami banyak orang. Tapi kan kita tidak perlu menjelaskan itu bahwa ini bentuk cinta dan sebagainya. Kita nggak perlu menjelaskan karena orang kadang-kadang berpikir dengan persepsinya. Saya menyatakan bahwa Sintayong itu ada hokinya. Dan itu fakta gitu kan. Setiap orang kan punya hoki, punya keberuntungan. Saya cerita tentang bagaimana Piala AFF U23. Saya pernah ngomong juga di tempatnya bareng kan, bahwa U23 kita U23 AFF nih. U23 AFF kita beruntung lolos karena yang pertama kita menang kalah 1-2 dari Malaysia, kemudian hanya menang 1-0 lawan Timor Leste. Nah, yang lolos adalah ketika itu juara grup dan satu runner up terbaik. Nah, ketika itu kemudian di grup sebelah Myanmar lawan Kamboja seri. Seandainya kan di antara satunya itu menang, maka Indonesia gak lolos gitu kan. Nah, itu bagian dari keberuntungan hoki. Yang kedua di Piala Asia. Ya kan, di Piala Asia kita juga hoki kan, kita cuma menang 1-0 lawan Vietnam. Selebihnya kita kalah dari Irak, kita kalah dari Jepang gitu kan. Nah, sebelahnya Oman sama Kyrgyzstan seri. Kalau Oman sama Kyrgyzstan saling mengalahkan, kita nggak lolos gitu. Nah, itu bagian dari hoki, dan hoki di sepak bola itu ada gitu. Bukan berarti saya merendahkan kerjanya pemain gitu. Dan saya selama ini orang yang selalu membela pemain dianggap passing nggak bagus dan sebagainya, pemain yang dianggap nggak punya kemampuan, pemain lokal yang nggak punya kemampuan, selama ini saya bela semua gitu kan, karena menurut saya pemain itu punya kelebihan masing-masing dan harus dihormati. Kita tidak perlu mencaci maki berlebih. Bahkan ketika para pemain Marcelino dikritik dan sebagainya, kan saya turun membela paling depan gitu. Artinya saya mengkritisi sesuatu itu tidak dengan bahasa yang
Ya, yang aneh-aneh lah sekarang. Oke. Dan saya tidak mau melihat bahwa seorang manusia itu didewakan gitu. Oke. Dalam konteks di TV One saya bilang, jangan sampai ada Fox STY, Fox D. Suara STY, suara Tuhan. STY tidak boleh disentuh gitu. Oke. Dan sepanjang sejarah misalnya saya jadi wartawan peliput, baru kali ini situasi Oke. yang terjadi bahwa pelatih itu tidak boleh disentuh. Padahal misalnya STY sendiri membuka ruang kritik gitu kan. Dan STY sendiri bahkan di Korea Selatan lebih kejam di Korea Selatan, nggak dilemparin bantal, dilemparin telur gitu kan. Di sini kan cuma kritik yang biasa saja. Nah, cuman apakah ada abang statement juga ST diganti? Apa? Ya, Atau enggak? saya kan bilang kalau STY mau diganti gitu kan, momennya bukan sekarang karena nunggu Piala Dunia gitu kan. Piala Dunia masih ada, tapi kan semua soal masalah apakah STY atau diganti atau tidak bukan urusan kita, urusan ada di federasi kan. Betul. Kalau federasi mau mengganti STY saat ini ya itu hak pelatih kan, hak federasi pengurus karena dia punya parameternya. Dan kalau saya katakan AFF gagal ya memang gagal gitu. Nih, saya setuju dengan pendapat Bang Akmal. Nah, itu saya buat teman-teman jangan melihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Kalau tahu benar ya kita bilang benar, kalau salah ya kita salah. Saya sependapat, saya punya penilaian juga. Ini beda, bukan lagi host dan ini. Jadi saya setuju bahwa Coach Sintayong AFF ini gagal. Tapi kalau untuk dipecat, saya tidak setuju. Karena apa? Dia membuat pondasi untuk turnamen besar dan turnamen nomor 1 di sepak bola itu Piala Dunia. Nah, seperti abang bilang tadi, belum momennya. Karena penggantian di tengah jalan, apakah pengganti pelatih itu bisa meyakinkan kita bahwa bisa bawa lolos ke Piala Dunia sisa 2 pertandingan? Tidak. Begitupun sebaliknya. Sintayong juga belum bisa memastikan kita lolos. Tapi biarkan dia selesaikan apa yang dia sudah bangun. Ya kan, apa yang dia sudah bangun untuk turnamen yang ada di depan 2 pertandingan kalau tidak salah bang. Enggak, pasti ada 4 dong. Ada 4 pertandingan. 4 pertandingan. Kita lihat. Kalau memang di situ dia tidak berhasil, ya PSSI sudah pasti punya putusan. Ya punya putusan. Nah, tapi ketika dia lolos, yang tidak mau otomatis diperpanjang karena dia sudah membawa Piala Dunia dan itu sejarah besar bagi Indonesia. Nah, kembali kita ke AFF. Saya bilang dia gagal. Nah, saya juga harus memberikan masukan dan juga kritikan kepada Sintayong dalam artian benar yang dikatakan Bung Towen. Ketika tim ini kalah, janganlah keluarkan statement di media bahwa pemain ini gara-gara pemain ini. Cukup dia di ruang ganti. Nah, ketika di media dia yang bertanggung jawab. Karena dia yang memilih pemain seutuhnya. Dia mengambil pemain dari semua klub yang ada tanpa ada intervensi dari siapapun. Nah, itu saya setuju dengan Bung Towen, ya kan? Nah, regenerasi juga saya setuju pada Sintayong. Nah, di sini mindset, ini data nih, menurut apa? Mindset supporter kita, apa yang kita sudah bicarakan beberapa kali di channel abang, di channel saya, bahwa awal mula kalau memang pelatih tidak ada menargetkan dengan, ya contoh lah, seperti abang bilang semalam bahwa ketika usia ini yang pasti nggak target. Nah, penonton kan ada yang beberapa pro dan kontra selalu kan. Pro dan kontra dalam artian yang pro, oke, ini regenerasi. Ya, apapun hasilnya, yang penting calon pemain masa depan ada nih terlihat. Nah, beda sama yang tidak pro nih. Ingin apapun hasilnya lu harus juara. Ya kan? Apapun hasilnya. Nah, ini yang harus dirubah. Mindset ini harus dirubah sama dan strategi yang selalu dipakai oleh Coach Sin, yaitu kompleks sama dengan senior yang ada pemain keturunan. Berarti kan itu tidak ada perubahan. Maunya dia, kalaupun mencoba ini dengan pemain muda, berarti mencoba juga strategi dia. Nah, kembali lagi, bukan hanya kesalahan dari pelatih itu sendiri. Pemain itu bisa tidak menerapkan. Nah, saya sempat bicara sama abang, saya ingin berbicara nih, bahwa banyak yang berbicara, pemain kita tidak bisa passing. Pemain kita tidak bisa lompat. Kata siapa pemain sepak bola masuk di klub, itu sudah pasti bisa sepak bola. Itu kan apalagi timnas, tunggu bang, apalagi tim nasional. Hanya saja pemain kita belum paham kapan lepas bola, kapan long passing, kapan dia minta bola, kapan dia tutup lawan, kapan bola di main possession, kapan ke belakang, itu yang belum dipahami. Bukan belum dipahami, Kak, belum berjalan, karena kan sepak bola itu revitasi. Betul, Bang. Ya kan, artinya kalau senior, itu mungkin sudah berjalan, karena dia udah matang dengan pengalaman. Karena dia paham. Contoh, karena kelemahan kita yang saya bilang tadi, grassroots lah, kembali lagi ke grassroots. Nah, ketika masuk ke tim nasional, itu kita sudah tahu. Abang dijaga sama Ferdi. Saya tidak mungkin kasih abang. Tunggu abang gerak setengah meter. Baru saya umpan. Jadi kelihatan bahwa ini kan tidak. Selama ini kan orang melihat ada di situ. Jadi passing biar temennya yang salah. Nah, maksud saya, kenapa saya berbicara begini, saya dapat lisensi. Ini salah satu, ada contoh. Kenapa pemain-pemain legenda luar? Zidane, Xabi Alonso. Setelah pensiun langsung megang. Kapan sekolahnya? Sedangkan kita pensiun dulu. Sekolah itu dari C ke B, B ke A ke Pro itu naik satu tingkat itu 2 tahun. Berarti 8 tahun. Baru bisa
megang tim. Nah, Ya. ini kenapa dia bisa langsung pegang tim? Ternyata ini biar paham teman-teman. Betul, kita, betul, ya. betul, Jadi betul. ternyata ketika mereka libur kompetisi, Iya. mereka sempatkan untuk ambil lisensi. Ambil Karena lisensi. di lisensi itu baru saya tahu, oh ternyata selama ini saya salah bermain. Maksudnya salah tidak 100% tahu cara di lapangan. Nah, ketika kita sekolah ambil lisensi, itu kita yang disuruh jadi pelatih untuk memberikan instruksi itu salah apa tidak dalam pergerakan, dalam passing bola. Kenapa John Revan dia sudah B. Habis itu kita lihat dia cara bermain bagaimana. Betul. Karena dia sudah pelajari. Thailand abang sebut bisa regenerasi bagus. Karena apa? Dia di sana sekolah sepak bola tidak ada, bahkan jarang. Tapi yang ada akademi. Nah di sini kan harus diingatkan lagi, akademi sama SSB itu beda. Kalau kita kan SSB itu datang latihan pulang. Akademi ada sekolahnya. Betul. Ada mesnya. Jadi ketika dia habis teori praktek. Makanya kenapa di usia menanjak masuk ke tim nasional usia 16 mereka sudah tahu. Bukan tahu caranya passing, tapi bagaimana dia bermain, tahu melepaskan bola di saat seperti apa. Itu yang jadi jadi kelemahan kita. Nah, di sini saya simpulkan bahwa Coach Shin AFF gagal. Ya kan? Tapi kalau untuk dipecat saya tidak. Karena kita masih ada yang di depan lebih penting. Itu sih. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana menurut kalian? Silakan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, mari kita kawal Timnas Indonesia yang akan berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena kita ketahui harapan besar kita adalah bagaimana mentas kita, level kita sudah berada di Asia, bukan ekspektasinya itu selalu di ASEAN lagi. Karena kita ketahui bagaimana pertandingan-pertandingan. Bapak Erick Thohir sebagai teman yang sangat dekat, sosok yang sangat dekat dengan Presiden FIFA, tentunya lebih mengutamakan dengan yang namanya agenda FIFA daripada agenda yang bukan non-FIFA. Sahabat-sahabat Garuda, jadi mari kita backing tim ini bersama Bapak Erick Thohir. Timnas Indonesia tentunya akan terbang tinggi. Bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda akan lebih baik lagi. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.